Baiklah sampai nanti malam. Hei, maaf. Hei, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Dan seterusnya. Oh astaga. Hahaha. Halo kelebihan berat badan, tidakkah kamu mendengarnya? Kamu kelebihan berat badan. Bisakah kamu sedikit menjaga moralitas publik? Aku akan terlambat kerja. Siapa yang tidak akan terlambat kerja? Jangan menunda orang lain. Itu saja. Siapa yang punya moralitas publik akan turun. Kenapa kamu seperti ini? Aku akan turun. Tolong biarkan aku. Tunggu sebentar. Apakah kamu karyawan DT Media? Mr. Jin, aku sedang menelpon kemarin, memberitahuku tentang kualitas staf. Tidak menyangka akan mengajariku hari ini. Apakah kamu perlu aku bicarakan lagi dengannya? Toleransi untuk seseorang seperti dia sama saja dengan membiarkan. Benar. Bagaimana kamu tahu dia dari DT Media? Tertulis di lencananya. Apakah kamu kenal bosnya atau tidak? Mr. Kim? CEO perusahaan media terkenal seperti itu. Tentu saja aku kenal dia. Dia tidak mengenal aku. Hai, tidak menyangka kamu juga menyembah. Oh hai. Oh, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah ini hari pertamamu bekerja? Oh maaf. Aku hanya datang untuk melapor kemarin. Hari ini adalah hari pertama kerja. Apa yang perlu malu? Aku baru datang seminggu yang lalu. Oh, Lee Tengfei spesialis bisnisnya. Komisaris Hukum Wang Ruoyu. Oke? Lee Tengfei, kenapa kamu datang? Ada klien penting di ruang rapat. Mr. Ge menyuruhmu untuk menghibur tamu-tamu. Oh, aku akan segera ke sana. Yang ini, dia adalah CEO dari Jilwo Technology Co. Ltd. China. Mr. Gray. Selamat datang semuanya. Selamat datang semuanya. Saya mewakili semua staf GI China. Selamat datang tamu terhormat. Perusahaan Anda di bidang properti domestik dan pencapaian di bidang lingkungan. Bukan hal sepele. Dan kami GI. Bagaimana dengan pengaruh dan status internasional? Sudah jelas terlihat. Baiklah Mr. GE. Jangan kirim mengenai kerjasama strategis antara kedua perusahaan kita. Camelhate. Jangan khawatir, aku sudah punya rencana. Mari kita semua kembali. Biarkan dia yang mengantarku. Bagaimana hasilnya? Menyesal. Kamu seharusnya mengikuti aku. Bagaimana bisa kamu membiarkan orang lain menjadi pelayan sekarang? Di organisasi mahasiswa, aku mendefinisikan diriku sebagai pelayan. Sekarang, hanya saja teman pelayan digantikan oleh pelanggan. Tidak ada perbedaan mendasar. Ataukah ketua Lee yang berbicara? Baiklah demi teman lama. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Apakah kamu ingin mengikuti aku? Terima kasih atas kebaikan Mr. Gao. Tetapi karena aku sudah menandatangani perjanjian dengan perusahaan, kamu harus menjaga semangat kontrak. Lee Tengfei. Selalu ada orang yang memohon padaku. Menolak aku seperti kamu.
Aku baru pertama kali melihatmu. Aku tidak menolakmu. JIK perusahaan kita telah menjalin hubungan kerja sama jangka panjang. Kamu sebagai pelangganku adalah pemimpin dari pemimpinku. Bukankah itu sama saja dengan aku mengikutimu? Oke, bilang saja ini padamu. Pulang dan aku akan berbicara baik-baik dengan ayahku. Oh, ngomong-ngomong Pak Gao. Kamu ingat? Sebelum kita lulus, seorang lansia di sekolah ditabrak sepeda. Pelakunya belum ditemukan. Kebetulan aku ada di sana hari itu. Aku menemukan kartu mahasiswamu. Apakah ini kebetulan? Hari itu aku. Oh, pasti tidak sengaja terjatuh saat kamu sedang menonton. Aku memanggilmu saat itu, tapi kamu berlari terlalu cepat. Sudah hilang. Kamu bilang itu terlalu ceroboh? Haha. Ya, aku terlalu ceroboh. Hei, kemudian aku melihat lansia itu sangat kasihan. Aku juga menyuruh seseorang diam-diam mengirim 10.000 yuan. Berbuat baik tanpa meninggalkan nama? Sesuai dugaan Pak Gao. Ketika dua perusahaan kita secara resmi menandatangani kontrak, aku membawa ini. Kembalikan ke pemilik aslinya. Meskipun benda ini sekarang tidak berguna. Tapi bagaimanapun juga cukup berarti. Kenang-kenangan. Benar kan? Oh ya, kenang-kenangan itu berarti. Perusahaan lain tidak dipertimbangkan dulu setelah pulang. Segera tanda tangani perjanjian kerjasama strategis dengan GY. Jika ayahku bertanya, bilang aku sedang berbicara dengan Pak Gao. Pak Gao, tolong. Hei, kamu rendah? Kamu rendah? Aku akan berjalan sendiri. Gao Peifu adalah klienmu. Bos, dia tidak memalukanmu kan? Jangan khawatir, tidak hanya tidak memalukan. Juga memberiku hadiah besar. Membuatku menerima pesanan besar dalam kurang dari seminggu setelah tiba di perusahaan. Benarkah? Bos, bagaimana kamu mengelolanya? Bukan karena seorang pria tua ditabrak sepeda. Gao Peifu mengambilnya. Melekmu, segera tanda tangani perjanjian kerjasama strategis dengan GY. Jika saya melewatkan wawancara, Anda dapatkan GE untuk 242 untuk saya. Bukan karena saya membantunya sebelumnya. Kita semua teman sekelas. Jadi beri dia sedikit muka. Lihat apa yang saya katakan. Anda seharusnya pergi ke GE sejak awal. Jika saya pergi, jangan bicara tentang pesanan besar. Saya sudah dipecat sejak lama. Ini minuman. Hei, rayakan kemenangan bos. Ya juga untuk rayakan rencana 5 tahun pertama kami. Ini awal yang bagus. Target 2 juta. Bersulang-bersulang. Bos. Apa situasinya? Kantor jalan mengizinkan komunitas untuk keluar dari grup dan menyewa rumah. Ultimatum diberikan sebulan yang lalu. Tapi tuan tanah kedua ingin mendapatkan keuntungan terakhir. Jadi saya mengubur berita itu. Bagaimana dengan kantor jalan hari ini? Mari buka kompartemen. Anda mengerti. Bagaimana dengan tuan tanah kedua? Uangnya sudah kabur. Kabur cucu-cucu ini. Di mana Anda akan menginap malam ini? Terlambat untuk sementara mencari tempat yang ditentukan. Kalau tidak, siapa di antara kalian bertiga yang bisa bertahan dengan saya selama beberapa hari? Saya tidak berdaya. Saya kesulitan tinggal di tempat saya. Anda begitu besar. Hang bos. Saya baik-baik saja dengan itu. Terbang saja. Oke, Anda masih tinggal dengan saya. Bagaimana dengan Ingenesis? Ini ribet kalau dia tahu ya. Kalau begitu jangan biarkan dia tahu, kan sudah selesai. Untuk apa ini? Bos, apa Anda ada ambil beberapa pakaian ganti? Lalu potongan besar itu letakkan di sekeliling. Serahkan sisanya padaku. Bibi Zhang. Bibi Zhang, Bibi Zhang, Bibi Zhang. Bibi Zhang. Hei, apa yang kamu lakukan?
Halo Bibi, apakah Yang Xinwei tinggal di sini? Siapa Yang Xinwei? Seperti ini tingginya rambutnya meledak-ledak. Tidak ada. Hei, bukankah itu benar? Bukankah ini gedung 3? Ini gedung 4. Gedung 3 ada di sana. Aduh, lihat aku salah. Ayo. Oke, terima kasih Bibi, terima kasih Bibi. Bos, jangan khawatir. Nyonya Jiemei masih menatap pintu. Hei, apakah nenek itu mulai curiga padaku? Mungkin tidak. Tapi nenek itu sangat curiga. Kurasa aku mengira kamu adalah pencuri yang menginjak tempat itu. Pencuri. Hei, lebih baik lupakan saja hari ini. Aku akan menginap di hotel. Hotel apa yang kamu tinggali? Kamu tinggal bersamaku. Tunggu sebentar, aku akan memikirkan cara. Siapapun bisa masuk dan keluar. Ini bukan pasar sayur. Ya. Hei. Kakak Sang, sedang membaca koran. Oh, ikan kecil. Mengapa kamu memakai masker? Oh sayang, apakah ini flu? Olahraga dan berkeringat. Gerakan ringan tidak masalah, kamu harus minum obat. Oke. Kamu terlalu besar, jangan gugup. Ambil saranku, jangan pernah menatap matanya. Kali ini, jangan meragukan kengerian dan teror sang pembasmi. Hati-hati. Dia baru saja memandangiku. Aku duluan ya. Dan seterusnya. Apa Tante Zhang baik-baik saja? Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu lihat. Kamu ngapain lihat-lihat? SSTT. Kita harus waspada. Bagaimana trikku mencuri balok dan mengganti tiang? Tapi tidak apa-apa kalau terus-menerus bermasalah. Jadi gimana besok? Aku akan cari hotel lain. Ya tinggal sendiri saja. Hotel apa yang kamu cari? Kamu cari hotel. Cari hotel butuh uang. Harus sedikit berhemat. Aku takut, kamu terlalu lelah. Apa yang bikin aku lelah? Mau berantem sama rekan kerja di kantor? Berantem sama bos. Pulang nanti kamu harus berantem sama nenek tua itu. Kamu capek? Siapa yang mencetak gol? Untuk saudara. Untuk mimpi masa depan kita. Mimpi. Aku sama sekali tidak lelah. Itu bagus. Tapi kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Kalau aku membantumu, aku juga membantu diriku sendiri. Burung terbang bersama Phoenix. Aku harus mengubahmu jadi Luan Feng dulu, baru kamu bisa terbang bersamaku. Seperti kata pepatah. Satu orang dapat ayam anjing liter. Tidak. Mari kita ucapkan dengan cara lain. Suatu hari kamu akan sukses besar.
Jangan tinggalkan saudara. Kamu tidak takut aku akan melupakanmu setelah sukses? Aku tidak terlalu takut. Aku Yu Pengyue melihat orang. Kapan kamu pernah salah menilai? Hei bos. Oke. Kudengar di perusahaan GE banyak wanita cantik. Kamu belum tertarik padanya di tempat kerja 2 hari ini? Aduh bos. Sudah waktunya kamu memikirkan hal-hal besar dalam hidupmu. Siapa yang belum jatuh cinta selama 4 tahun kuliah? Lihat yang Zi dan Yo, yang mana yang santai itu kamu. Dan aku? Aku tidak sebanding denganmu. Kemampuan sekarang biasa saja. Kondisi keluarga juga tidak baik. Aku hanya bisa memikirkan itu ketika karirku selesai. Aku tidak setuju denganmu. Siapa bilang kamu tidak bisa jatuh cinta tanpa uang? Hanya karena kamu tidak punya uang sekarang bukan berarti kamu tidak punya uang di masa depan. Pegang cinta di satu tangan dan karir di tangan lainnya. Dua-duanya tidak boleh ditunda. Saat itu kamu akan terkenal. Gadis baik itu sudah lama diambil. Itu masuk akal. Tapi sekarang sibuk sekali. Bagaimana aku punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu setiap hari? Lagi pula, aku suka orang. Aku tidak tahu apakah orang itu suka padaku atau tidak. Jadi itu tergantung pada takdir. Bos. Jujur saja kamu. Di mana saja boleh tapi terlalu banyak kekhawatiran. Kamu tidak peduli apakah orang itu suka padamu atau tidak. Kejar saja jika kamu suka. Takdir. Tidak ada takdir untuk membuat takdir. Kamu benar-benar tidak sebaik aku dalam hal ini. Tidur. Oh sayang. Oh sayang. Semoga aku tidak bermimpi tentang guru wanita pembasmi itu malam ini. Belum pulang kerja. Hei. Apakah departemenmu pindah? Bukan karena kamu berbicara dengan perusahaan tentang klien baru. Apakah kamu mendapatkan pelanggan baru? Kamu harus membentuk tim baru. Bagaimana kalau membentuk tim baru? Kami yang berada di sektor pinggiran. Kami harus memberi ruang untuk semua orang. Maaf, biarkan kamu berbuat seperti ini. Kalau tidak aku akan membantumu memindahkannya. Oke, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dosamu. Terima kasih untuk hari ini. Sama-sama aku akan menebusnya. Sudah larut sekali. Kalau tidak aku akan mengantarmu pulang. Jangan ribet. Tidak ribet, sangat mudah. Tunggu sebentar, aku akan mengambil mobil. Tunggu aku. Hujan rintik-rintik. Bukankah sudah kuberitahu? Berhenti mengikutiku. Bukankah aku merindukanmu? Siapa itu pacarmu? Kamu tidak peduli. Bukankah aku peduli padamu? Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku tidak ingin ada hubungan apapun denganmu lagi. Hujan rintik-rintik. Aku tahu kamu membenciku. Oke. Aku tahu, aku melakukan kesalahan sebelumnya. Aku minta maaf padamu. Tapi kamu harus memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Benar kan? Hujan rintik-rintik. Aku memberimu kesempatan terakhir. Pergi dari pandanganku sekarang. Kalau tidak, aku akan menghilang dari hadapanmu selamanya. Pergi cepat. Siapa itu? Oh, seseorang yang bertanya arah, ayo pergi. Aku tidak menyangka itu cukup kebetulan. Kita masih alumni. Ya, aku juga tidak menyangka. Dan yang paling luar biasa adalah, kamu ternyata mengenal Gao Peifu. Kebetulan sekali. Aku akhirnya keluar dari grup Gao. Hasilnya kamu menjadikannya pelanggan perusahaan kita lagi. Pada akhirnya aku harus berurusan dengan orang-orang ini. Begitu saja. Aku merasa lebih bersalah.
tidak, aku bercanda. Tidak, aku bercanda. Hei, kamu bisa mengirimnya ke sini. Aku akan segera sampai. Jangan terlalu larut. Aku akan membawanya pulang Masih untukmu. tidak perlu. Tidak perlu untuk kudaku. Itu ada. Ya, hati-hati, Hom. Sampai jumpa besok. Dah. Hati-hati. Dah. Hei, kapan temanku datang? Aku kelaparan. Seharusnya segera datang, dan aku menunggunya. Meja bilik merah nomor 7. Harry, ini. Halo. Bagaimana kabarmu? Sengaja. Apakah ini sengaja? Kamu dihantui. Kamu yang menghantui. Siapa kita? Otakku belum siap. Bukankah aku sudah minta maaf padamu? Minta maaf. Biaya kerja yang terlewat, biaya medis dan kerusakan mental semuanya dibayar olehku. Yaitu tidak masuk hitungan. Ketika aku pergi, aku bilang aku orang seperti itu. Orang seperti apa aku? Kamu tahu orang seperti apa kamu? Tolong biarkan aku. Kami sudah memesan meja ini. Tolong biarkan aku. Kami sudah memesan tempat ini. Apakah kamu benar-benar berpikir ini grup gak umum? Permisi. Kami memesan tempat ini jauh-jauh hari. Mengapa kamu begitu nakal? Dwi bulanan, kita tidak akan menemukan kamar lain untuk disewakan? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak kamar untuk disewa? Kurasa orang seperti dia yang sengaja membuat masalah. Aku akan mengatakannya lagi. Kami sudah memesan tempat ini. Cepat pergi ke tempat lain. Aku akan mengatakannya lagi bersamamu. Tempat ini kami yang atur duluan. Silakan duduk di sebelahmu. Jangan ganggu aku. Jalani petualangan rasa yang menghilang. Kamu aku temukan. Bagaimana kamu bisa sampai di sana? Aku masih menunggumu di bawah. Tepat waktu untuk memperkenalkannya padamu. Ini teman baik teman kuliahku. Yu Pengyue. Bulan besar. Ini kolega yang aku ceritakan sebelumnya. Wang Ruoyu. Dia adalah teman sekelasmu. Yah. Permisi, aku ada urusan lain. Sebagai sponsor eksklusif kompetisi kewirausahaan pemuda ini, aku punya hak untuk berada di mana saja di lokasi. Memasang iklan perusahaan kami. Sao Peifu ingin menjaga muka oke? Hei, jangan bergerak. Wang Haoyu. Teman sekelas ini, tolong hentikan pelanggaranmu segera. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Aku adalah penasihat hukum magang untuk grup Gao. Kemudian biarkan aku bertanya padamu. Apakah ada poster seperti itu? Di mana itu berhenti? Hukum apa yang melindungi hal yang egois seperti ini? Ini adalah panitia penyelenggara kompetisi ini dengan sponsor eksklusif grup Gao. Menandatangani perjanjian. Perusahaan memiliki hak untuk beroperasi di lokasi manapun dalam lokasi. Menempelkan poster. Apakah kamu berdiri di sini? Tidak apa-apa jika aku menempelkannya di dahimu kan? Jika begitu, kamu bisa menerima perilaku klienku. Oke, kamu tempelkan. Tempel di sini. Hei stiker. Terus tempel. Jangan menginjakku. Aku akan mengingatkanmu lagi. Jika kamu melanjutkan pelanggaranmu, aku bisa memberitahu panitia penyelenggara kapan saja. Mendiskualifikasi kamu dari kompetisi. Hei. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Karena ini adalah kesalahpahaman. Sudahlah, lupakan saja, oke? Ah, iya. Aku cuma tidak saling kenal. Lagi pula kita berempat ini alumni. Plus begitu banyak takdir, aku sarankan kita bersulang. Siapa yang punya takdir dengannya? Aku setuju untuk berbagi segelas anggur. Tersenyumlah melupakan permusuhan. Ambil inisiatif. Jangan pelet-pelet. Terima kasih. Ah. Yah, tidak ada bersulang.
Gadis ini ternyata rekan kerjamu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Dia dulu selebriti di bawah Gao Peifu. Hei, jangan bilang begitu. Alasan dia meninggalkan grup Gao, juga karena dia tidak suka dengan apa yang dilakukan orang-orang itu. Benar atau salah, dia punya rasa keadilan seperti itu. Aku tidak percaya. Hei, hati-hati jangan sampai dia membodohimu. Aku tidak akan mengatakannya terus terang. Bukankah dia pernah memukulmu hanya karena pekerjaannya? Lalu aku tidak sengaja melukaimu tanpa mengetahuinya. Untuk permusuhan sebesar itu? Bos kamu benar-benar tidak tahu betapa kejamnya dia? Itu semua pembasmi di puncak Light. Hei, itu tidak benar, bos. Kenapa kamu terus membelanya? Hei, apa kamu terlalu terpesona oleh master pembasmi ini? Apa yang kamu bicarakan? Oke, jangan membuatmu menunggu terlalu lama, naiklah. Pergi ke Thailand. Tunggu saja. Hei, bos benar-benar tidak terpesona olehnya ya? Ah, Bibi Zhang, Bibi Zhang. Bibi Zhang, Bibi Zhang, Bibi Zhang. Aku merindukanmu. Bibi Zhang, di mana kamu? Bibi Zhang, aku merindukanmu. Cepat pergi, pergi cepat. Sudah terlambat untuk pergi kerja. Biar aku kasih tahu sesuatu. Aku tidak tahu kemana pembasmi aslinya pergi jalan-jalan. Yu Pengyue. Apalagi yang mau kamu katakan kali ini? Hahaha. Bibi Zhang, sebelum aku bilang, jangan terlalu bersemangat. Biar aku jelaskan. Dan sebelum aku jelaskan, biar aku kasih tahu dulu. Aku tidak mau dengar penjelasanmu tentang ini. Aku hanya mengikuti aturan penyewa. Bibi, aku salah. Hari ini aku akan berkemas. Aku pindah sekarang juga. Pindah apa saja yang kamu mau. Bibi Zhang. Aturan penyewa mengatakan orang luar tidak boleh menginap. Siapa ini? Ini teman sekelasku. Kakakku juga bukan orang luar. Siapa bilang bukan orang luar? Kecuali penyewa. Selama itu manusia. Dia adalah orang luar. Bibi Zhang. Kakakku datang menginap beberapa hari saat dia dalam kesulitan. Apakah ini tidak mengganggu orang luar? Itu juga tidak bisa. Tinggal dengan satu orang lagi melanggar aturan penyewa. Melanggar aturan penyewa. Tidak pernah diizinkan. Bibi Zhang, ini kasus khusus. Tolong akomodasi sekali saja, hanya sekali ini. Tidak sekalipun. Yu Pengyue. Kamu telah melanggar aturan penyewa dengan serius. Potong semua sisa depositmu sesuai aturan. Dan tulis ulasan setidaknya 1000 kata untukku. Bawa ke aku sebelum akhir bulan. Hahaha. Kamu sudah lihat? Tidak pernah lihat. Bukan Bibi Zhao. Apa aku dengar benar? Bibi Zhang. Kita cuma punya hubungan penyewa pemilik kos. Apa kamu gak keterlaluan sih? Di rumah ini akulah yang berkuasa. Tinggal di sini itu penting banget. Kamu harus ikutin aturan ini. Aturanmu itu gak manusiawi banget. Apa? Aduh, hahaha. Dia bilang aku nggak manusiawi. Gak manusiawi. Kamu suka suasana tenang. Aku ngerti itu. Apa kamu pasang alat pengukur desibel di koridor? Bikin semua tetangga sendawa. Kamu harus hati-hati kalau kentut. Siapa sih yang gak nyalain pemanas airnya tinggi-tinggi? Pemanas airnya cuma disetel 38 derajat 5 aja. Di musim dingin mandi aja belum selesai. Orang udah jadi es lilin. Dan kamu gak ngizinkan kita makan durian. Mereka gak ngizinkan kita makan bawang putih. Gak ngizinkan kita makan tahu bau. Berapa siung bawang putih yang kamu masukin ke satu masakan? Berapa batang daun bawang yang dimasukin? Boleh masukin beberapa cabai. Apa kamu terlalu lebay? Kamu bilang aku gak punya perikemanusiaan. Cari tahu deh.
Ini rumahku. Aku bisa sewain sesuka hatiku. Kamu nggak peduli. Udah jelas-jelas tertulis di kode penyewa. Kalau nggak mau tinggal ya nggak usah nyewa. Kalau mau tinggal di sini kamu harus ikutin aturanku. Kamu itu klausa tiran. Aku akan urus klausa tirannya. Kalau kamu, Hei. Aku nggak bisa kenapa. Aku akan biarkan semua orang menilai. Om, tante, kakak, adik, saudara-saudara. Ayo menilai. Apa kalian udah tinggal lebih lama dari aku? Menurut kalian kode penyewa ini masuk akal nggak? Haruskah kita bergandengan tangan? Jaga hak dan kepentingan kita sendiri. Haruskah aku? Benarkan. Hei kakak-kakak. Hei, mending kamu tahan aja semuanya. Maukah kamu menyerah pada fenomena yang tidak masuk akal ini? Lebih baik aku bahkan tidak bisa mempertahankan sedikit pun harga diriku. hahaha. Lihat jelas Yu Pengyue. Kamu hidup sampai akhir bulan ini. Pindahkan aku sekarang. Lupakan saja. Bos. Aku tidak pernah melayani siapapun dalam hidupku. Tidak bisa mengalahkannya. Lupakan saja. Kamu hanya bisa tinggal di hotel. Tidak bercanda. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Apa yang kamu lakukan? Oke. Serahkan padaku. Mr. Gao. Pergi bermain bola. Halo, siapa kamu? Kamu Li Tengfei ya? Perkenalkan dirimu. Nama saya Ye Zhikyu. Meskipun kita baru pertama kali bertemu, tapi ini bukan pertama kalinya kita berurusan. Jadi kamu Mr. Ye? Saya sudah mendengarnya sejak lama. Mengapa kamu tidak membensiku? Pergi ke sekolah dan mengeluh. Mengusirmu dari asrama. Hei, itu semua sudah berlalu. Lagi pula kita semua sudah dewasa. Tidak perlu terlibat seperti anak kecil kan? Mr. Gao benar. Kamu Li Tengfei benar-benar orang yang luar biasa. Lalu Mr. Ye datang padaku hari ini. Tentu saja itu hal yang baik. Dan aku, sekarang dia bukan lagi manajer toko dari perantara yang tidak bermoral. Siapa saya sekarang? Dia adalah asisten wakil presiden grup Gao. Langsung menerima Gao Peifu, kepemimpinan Mr. Gao. Yo. Selamat. Lihatlah. Tall House Properties, kamu tahu? Itu diakuisisi oleh grup Gao kami 2 hari lalu. Apa maksud kecuanya? Adalah untuk memikirkan kembali real estate bertingkat tinggi, pemasok dan mitra sebelumnya. Bagaimana dengan ini? Serahkan saja kepada CEO kami. Mr. Gao akan mengadakan kompetisi untuk penyedia layanan. Bagaimana dengan wajah? Apakah ini kesempatan bagus untukmu naik jabatan dan naik gaji? Hanya berdasarkan hubunganmu dengan CEO kami Mr. Gao. Mr. Gao juga akan memberikan perhatian khusus padamu. Bisakah aku mendapatkan undangan dari kalian berdua? Itu kehormatan saya. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Oke, tidak masalah. Tapi saya harus memperingatkanmu berita tentang akuisisi real estate bertingkat tinggi oleh grup Gao belum tersebar luas. Sebaiknya jangan beritahu siapapun sebelumnya. Apa bisnisnya? Saya sudah selesai. Oh benar, ada juga briefing di sore hari. Jangan lupa datang. Kak, saya duluan ya. Makan malam bersama lain kali saja. Kita ingin tenang dan damai.
Bos, Hei, kenapa kamu di sini? dan ini. Oh saya, teman sekelas kuliah. Tidak menyangka bertemu kamu di sini. Halo Liu Hongyue. Bisa bicara dulu? Hanya kamu ZO yang boleh ikut. Kami tidak boleh ikut dalam GY. Bukan itu maksudmu? Karena kamu di sini untuk urusan bisnis. Hanya sedikit urusan bisnis. Jangan bilang bos tidak mengingatkanmu. Kamu budget hammer di sini untuk menyusul. Tidakkah kamu takut ada yang akan menggosip? Kamu bilang kali ini begitu banyak perusahaan yang terpilih. Bisakah kekuatan Veo masuk peringkat tinggi? Meskipun saudara. Tapi kali ini, saya tidak peduli dengan persaudaraan. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah lembut hati. Baiklah, semua perhatikan. Silakan ikuti saya ke ruang konferensi. Duduk sesuai urutan meja. Briefing akan segera dimulai dalam 5 menit. Baiklah, sampai jumpa. Big Fish. Selanjutnya silakan undang Tuan Meng dari perusahaan untuk berbicara. Apakah itu ide yang bagus? Bisakah anak itu dibodohi? Jangan khawatir, saya sudah mengatur semuanya, tanpa celah. Materi penjelasan yang diberikan kepada saya menanganinya secara khusus, selama Anda tidak membandingkannya. Anda tidak bisa membedakannya. Oke. Itu berjalan dengan baik. Tanpa menunda pemilihan pena. ITU membantu saya. Ngomong-ngomong itu, juga mendekatkan hubungan saya dengan Li Tengfei. 3 burung dengan 1 panah itu bagus. Apakah Anda tidak berpikir untuk kembali ke Wuliang? Saya sudah menyapa ayah saya. Dari bulan depan. Anda adalah wakil manajer umum Wuliang. Terima kasih atas promosinya. Saya akan melakukan yang terbaik. Tapi, apakah Anda yakin Li Tengfei tidak akan mengingatkannya? Yu Pengyue tidak akan pernah. Jangan khawatir. Mengapa begitu? Di universitas, keduanya baik-baik saja mungkin memakai celana yang sama. Itu karena tidak ada konflik kepentingan. Tapi sekarang berbeda. Vanity Fair. Bahkan saudara, Anda harus menyelamatkan hidup Anda bukan? Selain itu orang tidak untuk diri sendiri. Hancur. Tidakkah Anda semua mengatakan bahwa Li Tengfei adalah orang yang luar biasa? Lalu bagaimana dia bisa mengambilnya dari berjudi pada masa depan Anda sendiri? Benar. Cukup adio. Li Tengfei. Egoisnya cukup berat. Aku benar. Satu-satunya kata yang paling aku pahami adalah kenyataan. Tidak ada latar belakang keluarga. Keluar sendiri. Timur Amerika. Bertahan hidup adalah yang utama. Tidak ada yang lain penting. Hei, selama kamu tidak membiarkan mereka mengambil inisiatif. Mereka selalu bisa berpura-pura acuh tak acuh. Terus perhatikan. Jujur saja itu munafik. Selama ada sedikit ruang untuk beralasan. Dan dia mencoba membuat dirinya nyaman. Orang seperti ini. Aku ingin menjadi pion. Bagaimana menurutmu? Oke. Aku akan percaya padamu lagi. Hei, Mengapa Zishan begitu buru-buru mencariku? aduh, kamu tidak percaya? Kali ini kita pindah lagi. Mengapa begitu? Kali ini kita mencari perantara yang teratur. Menandatangani kontrak. Kali ini tidak ada hubungannya dengan perantara. Itu pemiliknya, dia tidak menyewakannya lagi. Apakah dia bersedia membayar ganti rugi sendiri? Aku juga ingin mengambil rumah kita kembali. Maka dia harus memberikan alasannya kan? Terima kasih. Biar aku memberitahumu sesuatu. Oke. Pemilik rumah kita? Aku keluar untuk bertemu netizen perempuan 2 hari lalu. Ketahuan istrinya. Itu dia. Pasangan itu bertengkar. Apa yang kamu inginkan? Cerai, menjual rumah dan membagi harta keluarga? Situasi ini, aku hanya bisa meminta kita keluar dulu. Ya Tuhan, apa masalahnya? Tentu saja sial. Maaf. Permisi. Mengapa kamu lagi? Hei, Apa yang kamu lakukan di sini? apalagi yang bisa kulakukan? Sewa rumah. Kamu juga menyewa. Ya, ngomong-ngomong, bantu bosku melihat Li Tengfei. Bukankah dia sudah menemukan rumah? Rumahnya yang jelek itu terlalu buruk. Kamu harus lari 1 kilometer untuk pergi ke toilet. Aku akan menyewa rumah juga. Lihat dia juga.
Aku benar-benar tidak bisa kita menyewanya bersama. Aku tidak menyangka kamu begitu baik. Lalu lihat saudara-saudaraku. Rumah seperti apa yang ingin disewa oleh wanita cantik? Wanita pertama. Yah, aku ingin menyewa 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu untuk 2 orang. Maka sebaiknya ruang tamu dibuat lebih besar. Jangan terlalu tinggi. Andai saja ada lift titik tinggi tidak masalah. Harus lebih dekat ke stasiun kereta bawah tanah. Oke, sebaiknya ada fasilitas pendukung yang lengkap di sekitar. Mall seperti apa itu? Bioskop, supermarket dan rumah sakit. Ada ini bahkan lebih baik. Tapi jangan terlalu mahal. Aku mengerti, ikut aku. Lihat yang ini. Kamar utama dan ruang tamu relatif besar. Ruang yang cukup untuk aktivitas. Ada kamar tidur kedua di samping. Bisa digunakan sebagai ruang belajar. Juga bisa digunakan sebagai kamar bayi di masa depan. Ada lift di gedung. Bahkan jika kamu hamil, akan sangat nyaman untuk turun ke bawah. Fasilitas pendukung di samping sangat lengkap. Rumah sakit, supermarket, semuanya ada. Saatnya untuk pemeriksaan kehamilan. Susu formula. Popok sangat nyaman. Sangat cocok untuk pasangan baru seperti kalian. Kamu adalah wanita cantik. Bukankah kita pasangan? Aku mengerti. Ikut aku untuk melihat rumah ini. Hei. Bagaimana dengan yang ini? Ruang tamu, ruang makan dan dapur sangat luas. Secara relatif, ukuran kedua kamar tidur relatif biasa saja. Bagaimana dengan ini? Ini menjamin setiap orang memiliki ruang pribadi mereka sendiri. Ada juga area umum yang cukup. Bagaimana dengan rumah seperti ini? Paling cocok. Lagi pula kita bukan pasangan kekasih. Saya mengerti. Ayo masuk. Rumah ini, meskipun luas keseluruhan tidak besar, tapi rasio plot seluruh kompleks rendah. Lingkungannya sangat indah. Layanan 1-1 adalah layanan butler. Garasi parkir bawah tanah, lift masuk langsung. Sangat pribadi. Tinggal di rumah ini, selama kamu tidak bilang, tidak ada orang lain yang tahu. Apakah saya terlihat seperti orang yang sembarangan? Hei, apa yang ada di pikiran kakak yang menelepon tadi? Apakah saya terlihat seperti orang seperti itu? Saya sangat sial. Bahkan tidak bisa menyewa rumah ketika bertemu kamu. Saya orang seperti apa? Ada apa dengan kerutan itu? Kak Ye. Kenapa kita tidak melupakannya saja? Ada apa? Oke. Oh. Uang lagi ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Takut ketemu pacarmu. Pas putus dengannya. Fei, kita semua sudah dewasa. Apakah karena saya belum menikah dan kamu juga belum menikah? Kamu takut apa dengannya? Saya menghargai bantuanmu tapi... Apa maksudmu? Kamu rindu dia. Kamu masih meremehkan saya. Fei. Dan seterusnya. Tolong pikirkan lagi. Dia baru lulus kuliah. Sulit untuk menghidupi diri sendiri. Apa yang bisa dia berikan padamu? Coba pikir lagi. Kamu lebih tahu situasi keluargamu daripada siapapun. Kakakmu baru saja pergi ke luar negeri untuk belajar. Dari mana biayanya berasal? Dia akan dapat uang dari mana untuk membeli rumah setelah menikah? Orang tuamu mengandalkanmu. Pikirkanlah. Aduh, jangan terlalu bimbang. Ayo kita beli baju dulu ya. Ayo. Rencana dan materi tim leader Ding sudah di sini. Bagaimana dengan kata kuncinya? Sudah kutandai dengan spidol warna-warni. Itu ketika aku makan mie instan tadi malam. Ada sup yang tumpah di atasnya. Tapi jangan khawatir, sudah kuperiksa semuanya. Seharusnya tidak apa-apa. Kalau tidak ada lagi aku duluan ya. Hei ikan kecil. Tidak ada apa-apa, Direktur Liu memberimu kesempatan baik. Hargailah itu. Aku duluan ya.
Hei, Kak, sudah jam 9.30. Kenapa lampunya masih menyala? Aku tidak tahu. Matahari terbit dari barat. Benarkah haha? Bagaimana dengan Nyonya Li Jun? Di dalam rumah. Aku tidak melihatmu setelah makan malam. Tidak keluar. Apa akan terjadi sesuatu? Aku bilang Kak, mereka tidak akan membiarkanmu tinggal di sini bulan depan. Apa pedulimu? Jangan khawatir tidak. Bibi Zhang. Bibi Zhang. Kamu sedang apa? Hei kakak. Hei, kamu dengar tidak ada suara di sini. Aku merasa tidak enak. Kenapa kita tidak masuk dan lihat saja? Hei tidak. Itu ada di panduan penyewa. Jalan kaki kira masuk ke kamar pemilik rumah. Kalau tidak akan langsung diusir. Tidak, aku benar-benar merasa ada yang tidak beres. Ini, jam berapa sekarang? Bagaimana jika nenek sengaja menguji kita? Dia sudah sering melakukan pancingan seperti ini sebelumnya. Aku tidak ingin mendapat masalah. Lebih baik kamu urusi urusanmu sendiri. Bukan aku sungguh. Bibi Zhang. Bibi Zhang, kamu di dalam? Bibi Zhang. Bibi Zhang. Aku memang harusnya selesai akhir bulan ini, apapun aturannya. Bibi Zhang. Bibi Zhang, ada apa denganmu? Bibi Zhang pelan-pelan. Terima kasih. Sama-sama. Hei, aku datang, hei. Pelan-pelan Bibi Zhang, pelan-pelan datang pelan-pelan. Ok. Hati-hati melangkah. Hei, biar aku yang datang. Terima kasih datang. Ya ampun Bibi. Pelan-pelan. Kamu sangat lelah. UPS tidak apa-apa. Semalaman begadang, tidur tidak nyenyak. Hai muda, tidak apa-apa. Hei, Terima kasih padamu. Oh, ambil hidup tua Bibi. Jambil lagi. hai, lihat apa yang kamu katakan. Haruskah ini dilakukan? Pelan-pelan? Aku tahu. Kamu tidak suka padaku. Menganggap aku dingin dan tidak berperasaan. Kamu tahu apa? Aku tidak ingin menjadi begitu galak. Aku hanya berpikir begitu. Anak muda sekarang tidak tahu aturan. Tidak mencari kemajuan. Aku tidak buru-buru. Jadi aku cuma mau bikin beberapa aturan buat mereka. Kan? Hei, Tante Zhang. Jujur aja. Gimana dengan anak-anak muda itu? Jarang banget. Kebanyakan anak muda baik-baik aja. Jangan terlalu ekstrim. Lagian kata dokter. Kamu gak boleh marah-marah kalau sakit begini. Jangan terus-terusan emosi. Hei, berapa banyak penderitaan. Lihat. Iya. Punya ayah. Pelan-pelan. Hei, kamu duduk juga. Aku nggak duduk. Tante, aku masih kerja siang hari. Obat itu tabletnya semua taruh di sini buat kamu. Kalau kamu nggak enak badan, telepon aku kapan aja. Hei, oke hei. Ikan kecil. Tunggu. Gimana? Bukan tante, aku salah apa lagi? Hei. Mulai sekarang, nggak ada lagi aturan buat penyewa. Rumah kamu bisa tinggal selama kamu suka. Beneran. Nggak mungkin. Kan kamu punya teman sekelas lain, dia nggak punya tempat tinggal, benar nggak? Itu Xiao Liu sebelah ya, dia pindah bulan depan. Tante jagain rumah buat kamu, biar teman sekelas kamu tinggal di sini. Ya ampun. Tante nggak minta bayaran sewa, oke? Gimana bisa gitu? Tante, satu hal.
Oke, aku bilang iya. Hidup tante diselamatkan sama kamu. Terima kasihnya aja udah telat. Mau uang sewa lagi? Jangan biarkan orang menyindir dan memarahi sampai mati. Terima kasih Tante Zhang, sama-sama. Kalau aku punya uang pasti aku punya lebih banyak. Apa Tante Zhang Ada? Oh. Manajer Lee, masuk-masuk. Duduk jangan duduk. Aku kesini hari ini untuk memberi tahu kamu. Renovasi kota tua di distrik ini, kita akan segera dirobohkan. Datang dan sapa semua orang sebelumnya. Bisa lihat? Jangan buka terlalu awal. Jangan buka terlalu terlambat. Saatnya bongkar. Itu namanya rencana yang tidak bisa mengikuti perubahan cepat. Oke, lupakan saja. Pikirkan proposal besok. Jangan khawatir sudah siap. Tinggal menunggu kamu bersaing. Pediamat. Kalau begitu hati-hati. Kalau kali ini, Bagaimana kalau kali ini? kalau aku menang kali ini, apa kamu akan marah? Bos. Hari pertama kamu bertemu aku terlalu senang. Marah apa sih? Jadi aku lega. Jangan terlalu sombong, oke? Kedengarannya seperti kamu sudah menang. Ah. Satu gigit hilangkan 1000 kesedihan? Oke. Minta tim proposal perusahaan VO untuk bersiap. Para pemimpin yang terhormat, pertama-tama terima kasih atas perusahaan Anda. Memberi perusahaan Vivo kami kesempatan ini untuk bersaing. Aku percaya melalui kompetisi ini, pasti akan membuat perusahaan Anda melihat Vivo kami. Kemampuan ketulusan perusahaan. Membuka jalan untuk kerja sama kita di masa depan. Biar aku perkenalkan tim Korea dulu. Tidak perlu diperkenalkan. Aku kenal orang ini. Usulkan sekarang. Aku akan punya waktu sebentar. Halo para pemimpin. Hei hei hei. Siapa yang membiarkan kamu duduk dan mengusulkan? Kenapa kamu sama sekali tidak tahu aturannya? Usulan untuk berdiri. Ini adalah rasa hormat minimal untuk pelanggan kamu tahu. Halo para pemimpin. Aku akan memberitahumu tentang itu hari ini. Li Tengfei, kamu masih ada mood untuk bermain. Lagi pula aku sedang tidak sibuk. Gulungan yang begitu besar. Kamu sangat tenang bukan? Ketika itu datang santai saja. Di atas adalah tayangan online real estate tinggi. Analisis arsitektur keseluruhan proyek dan solusi awal. Terima kasih banyak. Selesai. Apakah ini usulan perusahaanmu? Jika perusahaanmu memiliki komentar, kita bisa terus memperbaiki. Pendapat kami besar. Apakah kamu tahu sesuatu tentang bisnis sewa? Apakah kamu tahu apa yang kami ingin lakukan? Kamu baru bekerja selama beberapa tahun. Bagaimana kamu mendapatkannya? Transaksi online adalah tren yang tak terhindarkan dalam pengembangan penyewaan perumahan. Kesimpulan ini. Apakah ada argumen? Apakah ada presiden? Apakah ada dasar fakta? Apakah kamu sudah membaca materi untuk briefing? Apa yang dikatakannya? Apakah kamu datang seperti yang diminta? Aku menyiapkannya sesuai dengan garis besar yang dikirim oleh instruksi. Terima kasih. Hahaha. Bukan yang ini untukku. Tidak. Keluarkan apa yang kamu kirim. Bandingkan dirimu dengan satu.
Lihat sendiri. Ini dia. Yu Pengyu, apa yang kamu lakukan? Chief, saya tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Mereka sengaja menyakiti saya dan Anda. Siapa kau pikir dirimu? Perusahaan sebesar kita, mengambil ujian tertulis sebesar itu, hanya untuk menyakiti Anda seorang lulusan kecil. Siapa yang percaya? Tanya pemimpin Anda. Mengapa Anda datang dengan materi modifikasi Anda sendiri? Sebagai garis besar, apa niat Anda? Pemimpin, memang ada masalah dengan materi penjelasan mereka di awal. Hari itu, Direktur Liu memanggil saya. Dia meminta saya menyelesaikan rencana setelah Yu Pengyue. Gunakan materi penjelasan yang tidak bermasalah. Ganti materi yang bermasalah. Materi ini diperoleh oleh Yu Pengyue. Ini materi palsu yang saya manipulasi sebelumnya. Pada saat itu, Anda menggunakan materi asli yang saya siapkan untuk Anda. Pergi dan transfer materi palsu di tangan Yu Pengyue. Detailnya harus disalin persis sama. Kemudian hancurkan materi palsu di tangan Yu Pengyue. Pada rapat proposal, rencana Yu Pengyue pasti akan dibatalkan. Direktur Liu mengancam saya dengan penilaian kinerja dan eliminasi terakhir. Melakukan ini, saya tidak bisa kehilangan hati nurani paling dasar seseorang. Hebat-hebat. Saya ingin berada di jadwal sibuk saya. Luangkan waktu untuk melihat seleksi pena perusahaan afiliasi. Saya tidak menyangka Anda. Membuat saya menonton drama kantor yang hebat. Kekacauan Anda. Jangan bawa ke tempat proposal. Mr. Gao benar. Kami tidak peduli dengan kekacauan Anda. Karena Direktur Liu memiliki materi penjelasan yang benar di tangan. Berarti kami mengirimkannya ke semua perusahaan. Semua versi yang sama. Jadi mengapa perusahaan lain menerima pesan kita? Apakah perusahaan Vivo Anda akan tersingkir? Saya teringat. Yu Pengyue dipilih kali ini. Perusahaan Li Tengfei juga berpartisipasikan? Anda tidak akan mengandalkan persaudaraan. Sengaja melepaskan air. Apakah Anda diam-diam memodifikasi materi penjelasan itu? Li Hongyi. Jadi ada apa? Tolong jelaskan padaku. Ibu benar tentangku. Gao Peifu, jangan kentut di sini. Kamu bisa membenciku. Kamu juga bisa menggunakan cara hina ini melawanku. Tapi aku peringatkan kamu, jangan libatkan Li Tengfei dalam masalah ini. Apa yang kamu bicarakan? Pemimpin. Begini caramu mendidik karyawan di perusahaan Weiyo. Benar kan? Di siang bolong? Lang-lang ada di sini. Ada bahasa kasar di tempat presentasi, benar kan? Aku ingin mengadu ke markasmu. Kehormatan. Yu Hongyu keluar dari sini. Kuharap kali ini kamu tidak terlibat. Hei, apa yang dia katakan sampai melibatkanmu? Tidak ada, jika tidak ada hal lain. Kali ini salju turun. Kita seharusnya menang. Selamat. Aku memenangkan pesanan besar pagi ini. Pesanan besar apa? Pelanggan hanya memberi muka. Jangan terlalu merendah. Email internal bos sudah dikirim. Apakah kamu hanya menunggu untuk menandatangani kontrak? Bisakah kamu mendapatkan promosi dan kenaikan gaji? Jujur saja. Aku dipromosikan tidak. Apa maksudmu? Pemilihan pena ini, Yu Mengyue dan perusahaannya juga berpartisipasi. Dia tidak akan membiarkanmu. Sangat tidak profesional. Lalu bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang begitu tidak berkelas? Aku berpikir untuk bersaing dengan anak ini. Sayangnya langit tidak mengikuti keinginan manusia. Ada apa? Aku baru saja mengetahuinya. Tal House Properties juga baru-baru ini diakuisisi oleh grup Gao. Jadi Gao Peifu yang memanipulasi di balik layar.
Gao Peifu dan Yu Pengyu telah sekelas selama 4 tahun. Juga bermain selama 4 tahun. Ini musuh bebuyutan kataku. Aku magang di Kopefuna. Mengapa Yu Pengyue memperlakukanku seperti itu? Jadi sekarang Gao Peifu sudah menjadi pihak pertama. Dia sangat menderita. Ku dengar saat memilih hari ini. Yu Pengyue cukup dibuat kesal. Marah-marah, dia memarahinya beberapa kata. Dia sangat impulsif. Bukan hal kecil menghina pelanggan di depan umum. Itu sifatnya. Bukan kau tidak tahu. Kalau bisa diubah. Bukan dia. Ada sesuatu yang tak pernah ku mengerti. Gao Peifu, dia jelas tahu kau punya hubungan baik dengan teman-teman. Lalu kenapa selalu memberikan proyek ke perusahaan kita? Cakeng, karena aku membantunya saat di pemerintahan mahasiswa. Hubungannya tidak terlalu kaku. Kedua, dia ingin memanfaatkanku untuk menyerang Yu Hongyue. Sekalian memprovokasi hubungan kita. Jadi secara lahiriah aku menang. Tapi sebenarnya, aku hanya pion orang lain. Ku katakan kau tidak terlalu senang. Total tinggi. Tuan Gao. Tolong dengarkan penjelasanku. Benarkah? Bukan urusanku kali ini. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Aku janji. Aku tidak akan memintamu lagi. Berikan aku kesempatan lagi. Hanya sekali terakhir. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Bukannya kau bilang ini pasti berhasil. Bukannya kau bilang sudah diatur. Tuan Gao. Bukan urusanku. Ini tentang Liu Zhengyi. Siapa sangka orangnya punya masalah seperti ini. Tidak mungkin dicegah. Ini akun Liu Zhengyi. Aku akan menghitung dengannya. Sedangkan kau. Kecuali beberapa trik licik, langkah merugikan. Mungkin suatu hari aku harus memindahkan batu dan memukul kakiku sendiri. Kau masih ingin menjadi wakil manajer umum. Cepat kembali dan kemasi barang-barang. Segera pergi dari sini, begitu ayahku menandatanganinya. Roll. Melalui pemilihan pena ini, aku mengerti sebuah kebenaran. Apa itu modal? Modal adalah kekuatan. Ada suara latar. Siapapun itu, selama kamu punya modal, kamu bisa mengubah tanganmu menjadi awan. Menutupi tanganmu untuk hujan. Yang bisa kita lakukan adalah masuk lebih dalam. Sedikit lebih dalam. Tidak peduli berapa banyak pengorbanan. Bertahanlah tanpa ragu. Karena aku percaya, suatu hari, badai akan menghancurkan jembatan yang busuk. Matahari yang lama hilang akan bersinar kembali ke hutan hujan. Selama kamu mengambil kesempatan, rumput juga bisa tumbuh menjadi pohon yang menjulang. Gunakan tubuhmu untuk menopang langit. Sate kambing. Apakah kamu terlihat sedang tidak mood? Tidak, aku sedang dalam mood yang baik, hahaha. Apa yang dikatakan Cisi? Ya. Bos, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Sudah kenal begitu lama. Aku tidak mengenalmu. Aku dengar dari perusahaanmu bahwa kamu sudah mengundurkan diri. Aku tidak mengundurkan diri secara sukarela dan menunggu mereka memecatku. Apakah kamu ingin tahu perusahaan mana yang menang pada akhirnya? Tidak ingin tahu, bukan kita juga. Aku. Kamulah bos sebenarnya. Jangan bohong padaku. Apa yang aku bohongi padamu? Perusahaan telah mengirim kabar baik. Langsung dapat kenaikan gaji. Bos, biar aku memberitahumu. Gao Peifu ini punya sedikit nurani. Sungguh aku salah menilainya. Hei, ayo minum. Aku tidak begitu tidak senang. Kamu sangat aneh. Ming Ming baru saja kehilangan pekerjaannya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Jelas-jelas orang memainkanmu. Kamu malah berterima kasih pada mereka. Jelas aku yang menang. Apakah kamu lebih bersemangat daripada aku? Tentu saja aku senang kamu menang. Jujur saja, aku akui bagaimana mereka mempermainkan. Asal jangan sampai kamu terlibat.
Aku sudah lelah dengan perusahaan Amerika ini. Aku ingin masuk, belajar sesuatu. Tapi kemudian aku tahu mereka hanya membuat sampah. Hanya berlayar dengan bendera palsu. Hei hanya mengandalkan beberapa konsep kata benda bisa menipu orang lain. Proyek kita jauh lebih baik daripada miliknya. Makan sate. Lihat aku seperti itu lagi. Saudara, Oke. aku berhutang padamu. Kita adalah saudara. Bukan soal siapa yang berhutang pada siapa. Oke. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Angkat saja gelasmu. Merayakan bersamamu. Ayo. Oh, aku sangat senang sungguh. Bos tambah 30 tusuk lagi. Mau. 30 tusuk sate kambing. Jadi aku bilang padamu, ada begitu banyak gadis baik. Nanti aku kenalkan kamu. Itu bukan masalah. Hei ikan besar, kenapa kamu pergi? Kamu kembali padaku. Kamu mau cari dia di mana? Kamu tahu dia di mana? Bahkan jika kamu menemukannya, kenapa kamu tidak biarkan aku menjemputmu di kantor polisi? Hanya melihat Yoyan. Aku tertipu olehnya lagi dan lagi. Sungguh lihat apa yang tertulis. Aku bacakan untukmu. Aku sudah memutuskan bahwa aku ingin hidup yang aku inginkan. Hidup dengan martabat dan selera. Cinta bukan tentang saling menghargai secara spiritual. Ini tentang kesetaraan materi. Apa ini semua? Jelas dia benci kemiskinan dan cinta kekayaan untuk mencari orang kaya. Saya harus mengatakan bahwa saya sangat dirugikan. Apa yang Yoyan berutang padanya selama ini? Sambungkan diri. Kacamata enggan berubah. Menghabiskan semua uang untuknya. Bahkan jika dia berbohong kepada Yoyan, tapi ini masalah moral, bukan masalah hukum. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang perasaan Yoyan sendiri. Kamu Yoyan adalah saudaraku. Saya harus mengurus urusannya. Kamu bilang ini bukan masalah hukum. Dia mengambil semua uang dari sewa Yoyan. Ini bukan masalah hukum. Apa ini? Ini penipuan. Saya tidak percaya, saya akan melaporkannya sekarang. Saya tidak dapat menemukannya. Bulan besar. Kamu. Selamat tinggal bulan besar. Jenggon seret saya jenggon pergi. Tolong, kamu kembali. Bulan menarik saya. Mengapa kamu tidak bergerak? Kamu duduk dulu. Bulan besar. Tidak duduk dulu. Duduk. Kaisar tidak terburu-buru dan Kasim duduk terburu-buru. Jangan melapor. Kamu minum ekstasi bukan? Kamu minum ekstasi. Apakah saya menceraikan kamu? Saya tahu kamu semua baik untuk saya. Tapi Fei Fei juga tidak mudah baginya. Saya juga tahu sedikit tentang situasi di rumah mereka. Dia tidak mengambil uangnya sendiri. Itu diambil oleh orang tuanya. Daewo. Tidak banyak uang juga. Atau biarkan saja. Oh pria ini. Saya tidak akan pernah melupakan wanita pertama saya. Bahkan jika tidak. Dan selamanya akan begitu. Bunga merah kecil yang mekar selamanya di hatinya. Ikan mawar. Kami mengerti. Kami seperti yang dikatakan Joyan. Lupakan saja, biarkan semuanya berlalu. Mengapa seorang pria tidak punya istri? Ketika kami punya uang nanti. Ada banyak gadis baik. Ini. Artikel ini membuatnya membalik halaman dengan indah. Xiao Yang. Apakah Xiao Yang ada? Saya adalah paman Song Anda. Siapa? Pemilik rumah sudah datang beberapa kali minggu ini. Beberapa menit setiap kali dan pergi. Tidak bisa dijelaskan. Mengapa kamu tidak pergi dan melihat? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Oke, saya akan melihat. Ah. Ini datangnya Bibi Song. Oh, Bibi Song, kamu juga di sini. Masuklah. Masuk. Ini yang diteriakkan beberapa teman baik saya. Apa kabar paman dan Bibi? Apakah Xiao yang hidup dengan baik? Tinggal yang menyenangkan. Kamu sudah bertanya padaku 3 kali minggu ini. Apa masalahnya kakak Song? Apakah kamu sudah terbiasa dengan Xiao yang itu? Saya sudah terbiasa. Jika kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, katakan saja. Bahkan jika kamu ingin menaikkan sewa, kamu tidak bisa begitu halus. Hei ya. Maksudku anak muda sekarang punya otak yang bekerja. Apakah sewanya benar-benar naik? Ya Xiao Yang. Benarkah? Kamu bilang, sekarang mentimun di pasar pagi naik dari 3 yuan ke 35 yuan. Kami pasangan tua. Saya mengandalkan sewa kecilmu. Apakah kamu mengirim buku? Biayanya ratusan dolar sebulan untuk minum obat. Tidak ada lagi kenaikan sewa. Kami pasangan tua akan minum angin barat laut. Berapa banyak yang kamu mau naik? Orang tua itu bilang. 100 baris. Apakah itu boleh? Manapun tidak mudah. Kamu masih harus beli obat anti hipertensi. Tidak aku. Apapun yang terjadi, aku harus membuatmu hidup di masa tua yang memuaskan. Tidak, bukan 100. 1000. Tidak. Apakah ini sudah lewat? Kenapa tiba-tiba 1000? Sedikit terlalu banyak ini. Bukan 1000 nana.
Apa ini? Apa ini? Katakan saja, orang tua mati ini menggerinda. Biar aku bilang Xiao Yang. Kita akan menggandakan sewa. Aku. Digandakan. Kenapa tidak? Kenapa digandakan? Aku ini, aku. Aku hidup baik di sini. Kenapa kamu menggandakannya untukku, Tante Song? Itu bukan keputusanmu. Lihat betapa baiknya kamu hidup dengan orang-orang tua hitam itu. Kamu banyak bicara. Itu. Awalnya aku bilang kamar utama, disewakan ke Lau Hei, dan yang lainnya. Kamu bilang simpan, dan sewakan ke orang lain. Aku bilang sewa ini, ditandatangani setahun sekali. Kamu menyewakannya, selama 10 tahun sekaligus, untuk mendapatkan uang ekstra sekaligus. Dan hasilnya cukup bagus. Sewa semakin tinggi 2 tahun ini. Tidak bisa disewakan. Diam. Aku mengerti. Aku mengerti. Dibuat bersama olehmu, apakah kalian berdua merasa rugi? Sebelum disewakan. Kenapa kamu tidak memikirkannya? Hei Xiao Yang, kamu bicara. Apakah itu salah? Kamu pergi dan tanya. Ini. Kamar utama dengan balkon dan kamar mandi seperti ini. $3.000 di mana saja. Kami lihat kamu baru lulus kuliah beberapa tahun lalu. Tidak mudah kami hanya menyewakannya kepada kamu seharga 2.000 yuan. Siapa yang berpikir begitu? Siapa yang caho? Bagaimanapun aku tidak bisa menerima 4.000 yuan. Apa yang salah dengan itu? Selama kamu tinggal di area ini, bagaimana kalau $4.000 ya? Kamu pikir aku tidak punya tempat tinggal? Aku harus menerima suamu ya? Lalu kenapa kamu tidak memikirkannya? Kamu bahkan tidak mau tinggal di sini. 2.000 yuan. Hei, apa yang kamu bicarakan? Kami pasangan tua. Itu juga baik hati untuk menampungmu saat itu, oke? Aduh. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Aku mengerti. Sewakan kamarmu kepada siapapun yang kamu suka. Bagaimanapun aku tidak mampu membayarnya. Jangan khawatir, sewa hanya akan dibayar segera setelah kontrak berakhir. Aku akan segera pindah. Aku tidak akan tinggal 1 menit pun lagi. Tolong kalian berdua. Hei Xiao Yang. Aku tidak menyewa lagi. Hei Xiao Yang, mari kita diskusikan lagi. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Rumah di sini bagus. Sangat bagus, sangat bagus. Apakah kamu akan memikirkannya? Apakah kamu melihatnya? Ah, saudara. Aku akan segera mengembara denganmu. Uang adalah uang. Kamu bilang, apakah tidak ada uang di masyarakat ini? Kamu tidak bisa menyewa rumah tanpa uang. Kamu tidak bisa punya pacar tanpa uang. Kamu tidak bisa berbisnis tanpa uang. Tanpa uang mimpi, kita tidak akan terwujud. Uang kamu pisau pembunuh. Halo di depan. Tuan Gao. Lau Gao. Anda adalah seorang dokter. Tolong sembuhkan dia, jangan khawatir. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan pasien. Oke, apakah Anda anggota keluarga pasien? Bukan, tapi kami sudah berteman selama puluhan tahun. Maaf, pasien perlu istirahat sekarang. Informasi. Suami. Hei suami. Tuan pasien sedang sekarat sekarang. Keluar dulu. Lau Chen akan menemani Anda ke kehidupan. Maaf? Biarkan dia hidup. Jalan keluar. Suami-suami. Apa yang dilakukan dokter? Ayo tolong biarkan saya pergi. Tolong biarkan saya. Tuan, kami perlu menyelamatkan pasien sekarang. Anda dulu, Tuan Gao, Tuan Gao. Lakukan penyelamatan segera. Oke. Ayah pergi, ayah. Ayah.
Ayah. Siapa yang membuatmu tidur seperti ini? Anda tinggal di sini. Bantu saya. Ayah, bangun ayah. Temani kematian. Siapa yang menyuruhmu membangunnya? Buka untuk saya. Cepat selamatkan. Siapa yang menyuruhmu membangunnya? Ayah. Anda tidak bisa mati. Ayah, aduh. Penkan. Ibu, tidakkah Anda membiarkan saya mati? Saya ingin hidup. Ayah saya? Ayah saya, bangun. Oh, bangun. Ibu rasa sakit akan membunuhku nanti. Saya akan mati sebentar lagi. Tuan Cheng, pelan-pelan. Sekarang ini tentang kecepatan. Beritahu kantor. Bersiap untuk konferensi video dengan Shanghai segera. Ngomong-ngomong, beritahu Nyonya. Masalah besar sudah selesai. Segera mulai akuisisi spin-off dari grup Gao. Mesin jelap yang diletakin selama berhantaran. Senyo bergerakan Taku. Selama perusahaan bisa menghasilkan uang, aku tidak akan jatuh. Telan semuanya. Oke. Bro. Yang Master Gao ini agak tidak asli. Kamu tidak perlu menghadap ke depan, kamu tidak perlu menghadap ke belakang? Siapa Mr. Gao? Dia adalah sampah ayahnya. Anak ini. Telepon. Halo Bro Ye. Ada hal besar yang terjadi. Apa dong? Ketua sudah meninggal. Ketua? Apa yang terjadi, bro? Gao Zhan sudah meninggal. Meninggal. Berita baik. Ayo lakukan satu. Bagus. Bukan bos besar kita yang meninggal. Bro, kenapa kamu begitu senang? Grup Gao mengandalkan Gao Shengli untuk menopang dirinya sendiri. Setelah dia meninggal, perusahaan di atas dan di bawah akan kacau untuk sementara waktu. Dia kacau. Mungkin posisiku sebagai wakil manajer umum akan diselamatkan. Tapi Gao Gongzi itu, dia tidak bermaksud begitu. Tidak masalah apa yang dia katakan. Dia sekarang adalah bodhisattva lumpur yang menyeberangi menjaga diri sendiri. Banyak hal di sini yang tidak kamu ketahui. Bos baru. Setelah tiba, grup Gao tidak lagi menggunakan nama Gao. Belum tentu. Kemarin sore, grup